Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di materi pertemuan ke-13 kita yang akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu strategi integrasi standarisasi mutu nasional, sertifikasi halal, dan analitika prediktif dalam manajemen kualitas modern, transformasi kurikulum dan praktik industri 4 banding bagi 0. Teman-teman, perjalanan konsep manajemen kualitas sebenarnya sudah mengalami perubahan besar sejak zaman revolusi industri dulu hingga sekarang. Dulu sekitar abad ke-19, konsep kualitas itu sangat sederhana. Kualitas hanya dipahami sebagai aktivitas inspeksi di akhir produksi. Jadi cara kerjanya barang jadi diperiksa, yang cacat dibuang atau diperbaiki, yang bagus itu dijual. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pasar itu semakin rumit dan tuntutan konsumen itu makin tinggi. Paradigma itu pun bergeser, kita mulai mengenal istilah pengendalian proses statistik, hingga akhirnya sampai pada konsep yang kita kenal sekarang sebagaimana manajemen kualitas terpadu atau total quality management. Dan sekarang di era industri 4.0, tantangannya itu semakin berat. Kualitas tidak lagi cukup hanya dengan mengikuti dokumen atau aturan tertulis. Kualitas masa depan menuntut kita mampu menggabungkan standar teknis dengan teknologi informasi canggih. Intinya, manajemen kualitas modern itu harus mampu memanfaatkan data untuk memprediksi kegagalan sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi. Di dunia pendidikan pun, kemampuan analisis data ini sudah menjadi kompetensi wajib yang harus dikuasai agar kita siap bersaing di dunia kerja nanti. Lanjut ke infrastruktur mutu nasional, BSN dan KAN. Nah, sekarang kita masuk ke konteks Indonesia. Di negara kita, kualitas produk dijaga ketat melalui sistem yang disebut infrastruktur mutu nasional. Pemerintahan menunjuk lembaga bernama BSN atau Badan Standarisasi Nasional sebagai pemegang kendali utama. Tugas utama BSN adalah merumuskan dan menetapkan standar yang kita kenal sebagai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi SNI itu bukan sekedar stiker di kemasan ya, tapi itu adalah acuan resmi soal seberapa aman, seberapa bagus, dan seberapa layak sebuah produk dipakai atau dikonsumsi. BSN punya target ambisius, yaitu menetapkan 595 standar baru hingga tahun 2025. Khususnya standar baru hingga tahun 2025, yaitu khususnya untuk melindungi konsumen dan menaikkan daya saing produk Indonesia. Namun aturan saja tidak cukup, diperlukan badan mengawasi pelaksanaannya. Di sinilah peran KAN atau Komite Akreditasi Nasional. KAN bertugas memberikan pengakuan resmi kepada lembaga-lembaga penguji, lembaga sertifikasi, dan inspeksi. Jadi urutannya begini: BSN yang bikin standar, KAN yang mengakui kompetensi pengujinya, dan lembaga sertifikasi produk yang melakukan audit serta uji laboratorium. Seperti itu. Sinergi ketinggalan yang memastikan bahwa logo SNI yang tertera di produk kita itu sah dan dipercaya dan punya kekuatan hukum. Lanjut ke standar internasional, yaitu ISO 9001/2015. Selain itu, standar nasional kita juga wajib paham standar dunia, yaitu ISO. Di antara sekian banyaknya standar ISO, yang paling dasar dan paling banyak dipakai adalah ISO 9001/2015 tentang sistem manajemen mutu. Perlu diingat ya, ISO 9001 ini tidak menentukan spesifikasi teknis produknya. ISO ini mengatur bagaimana cara organisasi itu bekerja. Standar ini memastikan bahwa perusahaan punya sistem yang konsisten sehingga hasil produknya selalu memenuhi harapan konsumen dan peraturan yang berlaku. Versi terbarunya, yaitu dari 2015, membawa perubahan besar. Fokus utamanya adalah pendekatan berbasis risiko. Artinya perusahaan tidak hanya disuruh patuh aturan, tapi peka terhadap ancaman atau peluang lingkungan, lalu menyusun strategi untuk mengatasinya. Lanjut ke yang keempat, yaitu ekosistem jaminan produk halal. Nah, ini materi yang sangat khas di Indonesia dan sangat penting kita bahas, yaitu tentang jaminan produk halal. Teman-teman tahu tidak, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, aturan mainnya sudah berubah total. Dulu sertifikasi halal sifatnya sukarela atau minta sendiri, tapi sekarang wajib kan. Semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Nah, kini pengelolaannya ada di bawah JPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tujuannya jelas, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim kita.
sekaligus menaikkan nilai jual produk Indonesia di pasar dunia. Agar kehalalan itu terjamin dari awal sampai akhir, perusahaan wajib menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH). Ada 5 pilar utama dalam sistem ini. Pertama, yaitu ada komitmen dari pimpinan atau penyedia barang yang bertanggung jawab. Kedua, ada urusan bahan, mulai dari bahan baku sampai bahan penolong. Semuanya harus jelas status kehalalannya. Ketika ada proses produksi, fasilitas alat, gudang, sampai kendaraan harus dipisah antara halal dan tidak halal supaya tidak terkontaminasi. Yang keempat, yaitu produk, nama jenisnya tidak boleh melanggar syariat. Dan terakhir, ada pemantauan dan evaluasi berkala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.